Ternyata Lily masih berusia remaja. Ia sudah kabur dari rumah dan berada di tengah hutan bersama pacarnya yang keturunan asli Wakanda bernama Neil. Namun seketika Lily mulai merasa bersalah dan ingin menghubungi ibunya. Namun si Wakanda malah mengambil HP Lily dan menyimpannya. Ia bilang, nanti ajalah kalau pikiranmu sudah tenang. Lalu tak lama, benar saja, congor si pangeran mulai mengendus-ngendus tubuh si Lily di tengah balaknya dedaunan kering. Dan tiba-tiba ia menemukan luka memar di tubuh Lily. Ternyata Lily sering disiksa sang ayah yang doyan mabok. Si pangeran Wakanda pun bilang, kenapa kau tak jujur padaku? Mereka pun kembali berjalan menyusuri hutan. Terlihat Lily mulai merasa kecapean. Namun si AA bilang bentar lagi sampai. Tapi nyatanya mereka malah kemalaman. Lalu mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Lily disuruh mendirikan tenda sedangkan si pangeran pergi mencari air di sungai yang tak jauh dari posisi mereka. Si AA bilang, tunggu di sini ya, gak bakalan lama kok. Lalu si AA pun pergi. Singkat waktu, Lily yang akan menghubungi ibunya baru menyadari dan lupa bahwa HP-nya dibawa si pangeran. Ia pun panik karena si AA belum juga kembali. Singkat waktu, di keesokan harinya, si pacar beban belum juga kembali. Lily yang terus berjalan dan terus-terusan menangis tiba-tiba mendengar lolongan serigala. Sontak ia pun panik dan lari ngabret seedan-edannya. Untung saja tak jauh dari sana Lily menemukan sebuah bangunan di tengah hutan. Ia pun masuk dan meminta pertolongan. Dan untungnya ada seorang bapak membukakan pintu. Namun terlihat si bapak itu seperti sangat senang akan kedatangan Neng Lily. Ia pun mengajak Lily masuk dan menyuruhnya mandi. What? Cukup aneh karena si bapak ini kayak udah kenal sama si Lily. Lily yang merasa heran memilih untuk pergi saja. Namun tiba-tiba, I want you to come inside so we can try to have a normal conversation. Inside now. Okay. Come on, you come. Lily yang emang sangat takut akan kekerasan apalagi setelah perlakuan ayahnya, ia pun menurut saja dan masuk. Tapi anehnya, si bapak ini seperti sangat care kepada dirinya. Lily yang kekeh mau keluar malah dibentak-bentak, layaknya bentakan sang ayah kepada anaknya. Namun Lily yang terus berontak membuat dirinya diseret dan dijebloskan ke dalam basement. Get in and think about it. Dirasa tak ada jalan keluar, ia mulai yakin bahwa orang itu adalah orang sakit atau psycho. Namun belum pet kayaknya. Ia pun mengecek keadaan dan menemukan sebuah lorong dengan banyaknya berita kasus orang hilang. Dirasa ini gak bakalan bener, ia pun bertekad untuk segera keluar dari tempat ini. Lily pun mengambil palu di dalam dus perkakas. Kemudian, What are you doing? sontak Lily pun merasa ketakutan parah. Namun anehnya, si bapak tersebut ini bersikap ramah dan berkata, "Hei, baru saja aku mau mengajakmu ke atas dan minta maaf." Namun karena Lily udah ngacak-ngacak barang, ia pun dihukum dengan cara dikurung di dalam basement. Ia pun mengunci semua pintu dengan kunci canggih. Gak kayak kita yang cuman pakai slot karatan. Lily yang gak bisa ngapa-ngapain terus-terusan leweh. Lalu datanglah si bapak membawakan makanan dan kembali berkata lembut. Ia pun berkata, "Maafin bapak udah tinggalin kamu sendirian di sini. Yuk makan ke atas, terus kita mandi." What's going on? Come on. Don't touch me! Namun Lily yang ketakutan berusaha menolak ajakan bapak aneh itu. I wanna go find my boyfriend! You just do as I say. Sikap orang itu kembali berubah menjadi kasar. Namun ia kembali meminta maaf. Cek aing ge, aneh. Leave me alone! What is the matter with you? Kemudian dengan watados si bapak itu malah menyuruh Lily untuk latihan treadmill. Katanya, mending latihan lagi yuk. Jelas Lily sangat keheranan setengah edan dengan sikap yang dilakukan orang tersebut. Dan karena si bapak ini mengerti, ia pun meninggalkan Lily sambil meminta maaf. Dan anehnya, ia pun mengucapkan selamat malam kepada Lily. Wah, singkat waktu ketika malam, terlihat si bapak aneh itu sedang sibuk memagar halaman rumahnya dan menguncinya dengan rantai. Di keesokan harinya, terlihat si bapak itu kini sedang santuy sambil membaca koran. Di dalamnya terdapat berita laporan 2 remaja yang menghilang entah kemana.
Sedangkan Lily terus saja berteriak meminta ingin dibebaskan. Dan karena si bapak ini merasa terganggu, ia pun menghampirinya. Si bapak pun langsung ngoceh kepada Lily bahwa hari ini hari Minggu, harusnya kau beristirahat, dan besok kau harus latihan untuk memenangkan kejuaraan. Wait, kejuaraan apa sih? Lily pun samsek gak mengerti dengan semua perkataan bapak aneh itu. Kemudian, ia pun ditinggalkan lagi sendirian di dalam basement. Ketika malam, Lily pun kembali teringat perlakuan kasar ayahnya. Namun di sisi lain, si bapak yang sedang bermain piano dengan merdu memecah suasana malam itu. Lalu ia pun melakukan tindakan yang benar-benar tak kita duga. Bisa kita lihat kan kebaikan dari si bapak itu? Kita lanjut dulu. Di keesokan harinya, Lily pun kembali dihampiri, lalu si bapak menyuruhnya untuk berbaring di lantai. Lily pun jelas takut dirinya akan diperlakukan secara mesum, tapi ternyata si bapak malah menyuruhnya untuk sit up. Dalam keheranan si Lily menurutinya. Namun karena Lily jarang olahraga, jelas ia pun ripuh melakukannya. Namun si bapak terus menyemangatinya, dan tiba-tiba si bapak pun tersungkur, namun kali ini ia tidak marah dan malah meninggalkan Lily. Setelah beberapa saat, ia pun kembali dan berkata, "Ayo latihan lagi, kalau bisa 5 kali sit up, bapak akan ajak kamu ke atas dan makan enak." Mendengar hal itu, si Lily semangat karena mungkin saja ia bisa kabur. Dude, I made you something special. Setelah Lily berhasil melakukannya, si bapak pun tampak senang. Ia pun mengajak naik untuk makan malam. Kemudian, si bapak kembali bersikap ramah dan baik hati, mempersilahkan Lily untuk makan makanan yang sudah disajikan dengan rapi. Sembari mencari cara untuk kabur, tiba-tiba si bapak berkata, "Ayo kita berdoa dulu, Catherine." Mendengar nama Catherine, Lily sadar bahwa mungkin selama ini si bapak menganggap dirinya sebagai anak perempuannya. Dirasa ini mulai gawat, Lily mulai melirik sebuah pisau. Lalu, I will take that. Thank you very much. I don't understand why you are disrespecting this food. sikap ramah si bapak kini membuat dirinya semakin mengerti akan hal tersebut. Di keesokan harinya, si bapak datang dengan sangat ramah menyuruh Lily yang dianggap sebagai Catherine untuk ganti baju olahraga. Karena ia belum memiliki celah untuk kabur, Lily pun iya-iya aja dan berganti baju. Ia pun disuruh berlari di treadmill, namun tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah adik si bapak tersebut. Ia bernama Jeff. Namun setelah bercakap-cakap panjang, Jeff mulai merasa aneh dengan sikap kakaknya. Ia pun sadar bahwa ternyata kakaknya sudah lama tak minum obat dari dokter. Dan si bapak itu pun mengakuinya karena ia merasa sudah sembuh dan lagi pula Catherine sudah pulang. Jeff yang mendengar sikap kakaknya yang semakin aneh, sudah tak tahan lagi dan berpamitan untuk pergi selamanya dari kehidupan kakaknya itu. Tanpa ia tahu bahwa seseorang sudah disekap di rumah tersebut. Singkat cerita, selepas Lily mandi, si bapak sudah mempersiapkan kamar untuk anak tersayangnya. Dan demi keselamatan, Lily pun kini harus berpura-pura menjadi anak dari si bapak itu. Semakin hari, sikap sang ayah semakin baik kepada Lily yang ia anggap sebagai Catherine. Dan dari sini ia menemukan foto Catherine yang ternyata seorang pelari atlet. Dan kini si bapak itu sudah mempercayainya dan dengan tak lagi mengurung Lily. Di kamar ia pun menemukan foto si AA Wakanda dan berharap si AA mampu menyelamatkannya. Dari dalam kotak ia pun menemukan sebuah diari milik Catherine. Setelah itu ia pun berusaha sekali lagi untuk kabur karena ia tahu si bapak lagi sibuk memasak. Hey, Oh, hey. where are you going? Alangkah kagetnya, tiba-tiba ia ketahuan. Sambil membawa pisau, si bapak bertanya mau kemana. Lily pun berkata, "Aku baru saja mau membantumu memasak." Mendengar hal itu, si bapak pun kembali tersenyum dan mereka pun memasak bersama. Ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Setelah itu, Lily meminta izin untuk mencari angin sebentar, namun tetap ia tidak diizinkan. Dengan raut wajah yang seram, Lily disuruh kembali ke kamar.
Di dalam kegabutan, Lily pun berusaha mencari informasi dari sebuah buku diari yang ia temukan tadi. Di dalam buku tersebut, Catherine selalu bercerita bahwa ayahnya mempunyai watak yang sangat keras dan cenderung memaksanya untuk menjadi seorang atlet profesional. Tak jarang ibu dan ayahnya bertengkar di depan Catherine. Tak hanya itu, saat usia Catherine 16 tahun, ia pun tidak diizinkan sama sekali untuk berkencan keluar rumah. Setelah mengetahui hal itu, tiba-tiba si bapak datang menyuruhnya untuk makan. Namun si Lily berpura-pura lagi datang bulan dan ia butuh pembalut. Dengan merengek, ia meminta si bapak membelikannya pembalut. Meski si bapak bilang udah nggak mau lagi naik mobil, kenapa ia nggak mau naik mobil? Ntar dijelasin. Ia yang care sama anaknya akhirnya berangkat ke Ojon Mart. Sedangkan si Lily disuruh untuk kembali latihan di dalam basement. Namun si Lily kembali membaca seluruh kehidupan yang Catherine alami di dalam diari tersebut. Namun hanya selang beberapa menit, si bapak udah kembali. Ia pun riuh berpura-pura berkeringat setelah berlari. Namun untung saja kedatangan si bapak terhenti oleh seorang pria bermotor Bek2. Ternyata itu adalah si pangeran Wakanda. Gak tahu dari mana wae si dia, gak dijelasin. Terlihat ia sedang riuh mencari pacarnya yang hilang. Namun karena si bapak tahu orang yang dicari adalah anaknya, ia pun marah seedan-edannya kepada si Wakanda. Si AA yang ketakutan akhirnya kabur. Setelah hal itu, ia kembali menemui Lily dan mendapatkan pembalutnya. Kemudian ia berkata, karena paman Jared rewel nyuruh bapak minum obat, jadinya tadi bapak beli obat. Mendengar itu semua, Lily pun kaget dan takut jika si bapak udah minum obat, penyamaran dirinya akan terbongkar. Lantas ia pun segera pergi. Tapi tiba-tiba Where were you? Lily pun tiba-tiba ditanya kalau selama kau kabur, kau sama siapa? Lily yang bete pun menjawab bahwa dirinya pergi bersama pacarnya yang bernama Jared. Jared sebenarnya adalah nama pacar Catherine yang ia baca di buku diari. Mendengar nama Jared, si ayah sedikit kesal. Kemudian, taunya si bapak nyuruh Lily ukur tinggi badan. Namun karena tingginya lebih pendek dari Catherine, ia pun sampai jingjit. Kemudian, ia disuruh si bapak buat lompat tali. Namun karena si Lily mulai kesal ditambah bentakan dari si bapak yang membuatnya teringat akan kekerasan ayahnya, ia pun melakukan sesuatu yang ekstrim. It's just a complete waste of freaking time. Lalu ia langsung lari keluar basement. Namun karena terkunci, ia pun meminta kunci itu kepada si bapak yang kepayahan. Si bapak pun bilang, teganya kau melakukan itu kepada ayahmu sendiri yang sangat menyayangimu. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah kejadian tadi, Lily pun kembali membaca diari. Dan tiba-tiba ia menemukan koran tentang kecelakaan yang menewaskan istri dari si bapak tadi. Lily pun sedikit iba dengan tragedi mengenaskan itu. Lalu tiba-tiba ia dipanggil si bapak buat makan malam. Terlihat Lily merasa berdosa setelah menghajar si bapak itu. Sampai-sampai punggungnya terluka. Ia pun jadi teringat dengan penderitaan yang selalu ia alami dari siksaan ayahnya dulu. Namun anehnya si bapak tak sama sekali marah kepadanya. Malahan ia menyiapkan makan untuk Lily. Melihat hal itu, Lily pun meminta maaf dan si bapak pun memaafkannya. Lalu si bapak pun berdoa dengan ucapan, "Terima kasih Tuhan telah mengembalikan anakku pulang. Dan aku berjanji akan menyayanginya selamanya. Hanya saja beri aku kesabaran." Mendengar doa dari si bapak, Lily pun merasa iba, di mana dirinya yang selalu dianggap Catherine oleh si bapak itu. Setelah beberapa hari berlalu, Lily mulai membiasakan diri bersama si bapak. Bahkan kini ia menjadi seperti Catherine yang sesungguhnya, dengan menulis kembali diari milik Catherine. Seminggu kemudian, Lily mulai berlatih dengan ceria tanpa paksaan. Bahkan ia sudah menyebut bapak itu dengan sebutan ayah. Lily pun terus berlatih dengan ekstra. Straight ahead, don't get distracted. That's it. Come on, put the pace on. One more lap. Come on. Hingga tiba-tiba ia seperti mendapat kesempatan untuk kabur. No, wait, Catherine. No, Catherine! Catherine! Please, no, don't leave. Si bapak begitu panik dan berkata, "Tolong jangan pergi, nak." Hingga pada akhirnya Oh no, oh no. engkel si Lily cedera.
Setelah kejadian itu, ia pun diurus sama si ayah dengan begitu rasa kasih sayang yang besar. Sampai-sampai Lily terenyuh dan menulis, "Jika aku sembuh, aku akan semakin cepat berlari." Hari-hari pemulihan Lily ditemani si bapak dengan penuh kehangatan. Lily pun membalasnya dengan berlatih sangat keras. 71, 72. Dan kini, rekor lari dan sit up Catherine terlampaui oleh Lily. Dan kini mereka semakin dekat. Dalam perbincangan, si bapak bilang hari ulang tahunmu semakin dekat. Kau mau kado apa dari ayah? Lily bilang apa aja boleh. Kemudian si bapak mendaftarkan Lily untuk berlomba lari. Terlihat Lily begitu senang mendengar hal itu. Ia pun selfie berdua dan sudah seperti anak dan ayah sungguhan. Padahal Catherine kita belum tahu keberadaannya di mana. Hingga ketika malam Lily dihampiri si bapak dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Sampai-sampai dicium keningnya. Lily pun mulai merasa nyaman dengan semua ini. Singkat waktu, di keesokan harinya, ketika Lily akan pergi latihan, ia diberi hadiah kejutan dari si bapak. Ya, ini adalah hari ulang tahunnya. Terlihat Lily begitu bahagia dengan semua itu. Si bapak pun bilang ia mau ke kota dulu buat nyari kue ulang tahun. Dan setelah si bapak pergi, ia pun berlari. Singkat waktu, setelah si bapak pulang, tiba-tiba kedatangan seseorang. Entah ada angin apa, ternyata Catherine asli sudah pulang. Dan seperti biasa, tak ada keanehan dari pandangan si ayah. Ia langsung welcome aja, kayak buta atau rabun gitu. Jadi siapapun ia anggap Catherine, apalagi ini adalah Catherine yang asli. Tanpa ada rasa aneh, si bapak pun langsung menyuruhnya masuk ke kamar. Kemudian Catherine merasa aneh dengan keadaan kamarnya yang selalu rapi. Ditambah ia melihat buku diarinya sudah berada di atas meja. Namun ketika ia membacanya sampai halaman terakhir, ia kaget kok ada seseorang yang melanjutkan diarinya. Dan di saat bersamaan muncullah Lily dengan gelagat yang berbeda. Ia pun berkata, "Aku sudah membaca semua diarimu." Catherine yang keheranan bertanya, "Siapa kau?" Lily menjawab, "Aku adalah dirimu saat kau tak ada. Aku tidur di sini, makan, pakai pakaian yang kau pakai. By the way, aku sudah mengalahkan rekormu," ujar Lily. Catherine yang ketakutan hanya bisa menangis melihat tingkah Lily. Kemudian Lily pun marah, "Kenapa kau meninggalkan ayahmu setelah kecelakaan yang menewaskan ibumu? Kenapa kau malah lari dari rumah selama 3 tahun ini? Dia butuh dirimu, tapi kau malah kabur dari rumah. Dan kini, aku mengobati kerinduan ayahmu, dan kau tahu, ayahmu sangat menyayangimu, dan kau tak tahu bagaimana rasanya punya ayah yang kejam seperti aku dulu." Kemudian, tanpa diduga, Lily membunuh Catherine asli dengan tangannya sendiri. Ia pun sedikit syok dengan keadaan itu, namun ia sudah membulatkan hati untuk menjadi Catherine selamanya. Setelah pembunuhan itu, si bapak pun datang dan menyuruhnya untuk meniup lilin. Kemudian, ia pun meminta kepada ayahnya untuk jalan-jalan. Di dalam mobil, kini Lily menghapus nomor si AA Wakanda dan akan menjadi Catherine seutuhnya untuk sang ayah yang selalu menyayanginya. Lalu, film pun berakhir.